Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Jamaah pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa dipertemukan kembali online dalam kajian menjelang berbuka dari Masjid Baitur Rahman Sukoharjo, Sanggrahan Centong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Ya, insyaallah kita akan sama-sama membahas mengenai Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada satu hal yang menarik sebenarnya, kata Ramadan itu satu-satunya atau hanya satu kali diucapkan atau telah menyebutkan kata Ramadan dengan waktu di mana diturunkannya Al-Qur'an di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang paling mulia yang turun kepada atau lewat malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Al-Qur'an juga turun pada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Al-Qur'an juga turun pada Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Lalu bagaimana kalau misalkan Al-Qur'an tersebut masuk dan sampai ke dalam hati kita? Maka insya Allah kita pun akan menjadi orang-orang yang mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sempat ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya Al-Qur'an itu diturunkan kapan gitu ya? Oh iya, bagi jamaah sekalian yang mungkin nanti ingin bertanya, silahkan bisa mulai bertanya dari sekarang. Bisa lewat Facebook maupun Instagram, nanti insya Allah sama admin dibacakan kepada kita. Tadi kita bertanya mengenai sebenarnya kapan sih Al-Qur'an itu turun? Apakah memang Al-Qur'an itu turun pada malam kemuliaan atau yang disebut sebagai Lailatul Qadar, sebagaimana Allah firmankan inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau sebenarnya Al-Qur'an itu turun pada malam atau pada hari di mana yang diperingati sebagai Nuzulul Quran, tanggal 17 Ramadan. Atau jangan-jangan tanggal 17 Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Karena Al-Qur'an tanggal 17 Ramadan turun dan Allah firmankan Al-Qur'an itu turun tanggal 17 pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Jadi gini, sedikit saya sampaikan bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan dua redaksi dalam menunjukkan arti menurunkan. Kalau bahasa Indonesia turun ya turun, itu menurunkan ya menurunkan. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan dua redaksi. Sumbernya sama atau yang namanya asal katanya sama, yaitu nazala. Nazala ini artinya turun. Kemudian untuk menurunkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua redaksi yang berbeda. Yang pertama menggunakan kata-kata anzala, kata kerjanya. Yang kedua menggunakan kata-kata nazzala, kata tasydid, nazzala. Baik anzala maupun nazzala ketika diartikan dalam bahasa Indonesia, maka dua-duanya artinya menurunkan. Kalau menurunkan sudah pasti ada objeknya dan sudah pasti ada subjeknya dan pasti ada objeknya. Objeknya apa di sini? Al-Qur'an. Sekarang pertanyaan adalah, apa bedanya anzala dengan nazala kalau kedua-duanya artinya menurunkan? Inilah luar biasanya bahasa Arab. Ada dua kata yang dari akar kata yang sama, anzala dan nazala. Asal kata adalah nazala, artinya menurunkan, tapi mempunyai fungsi yang berbeda dalam menunjukkan prosesnya. Kalau kata-kata anzala ini dan konco-koncone bahasanya dan teman-temannya, turunannya, ada anzaltu, ada anzalna, ada unzila, yunzilu. Nah, ini sebangsanya, ini artinya menurunkan, namun mempunyai arti menurunkan satu kesatuan.
Artinya apa? Menurunkan langsung fi jumlatin wahidah, satu kesatuan Al-Quran. Kalau bahasa kita dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Kapan? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Allah menurunkan Al-Quran satu kesatuan ini kapan? Pada malam kemuliaan atau yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Anzalnahu, hu-nya adalah kembali kepada Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah dari mana? Kan kalau kapan sudah jawab ya, pada saat malam kemuliaan. Malam kemuliaan yang mana? Wallahu alam. Tahun berapa? Wallahu alam. Apakah setelah bumi menciptakan? Apakah sebelum Rasul dilahirkan atau kapan? Wallahu alam. Tapi yang jelas pada malam kemuliaan yang terdapat pada bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW bersabda, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ini kita cari igtanim fi ashri awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan. Tahun keberapanya Allah alam. Nah, pertanyaannya adalah dari mana, gitu ya? Dari mana? Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam kemuliaan satu kesatuan. Allah turunkan dari Lauhim Mahfuz, di langit ketujuh kemana? Ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Jadi pada malam kemuliaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran satu kesatuan, satu kitab kalau bahasa kita, dari Al-Fatihah sampai An-Nas pada malam kemuliaan dari Lauhul Mahfuz di langit ketujuh ke langit dunia yang tempatnya disebut Baitul Izzah. Kapan? Pada malam kemuliaan, menggunakan kata-kata anzala. Sementara kata-kata nazala dan teman-temannya, turunannya, nazala, nazaltu, nazalna, seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang berbunyi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, atau yunazzilu dan seterusnya. Ini juga mengandung arti menurunkan, tapi berbeda dengan anzala. Kalau anzala tadi menurunkan satu kesatuan, kalau nazala ini berangsur-angsur. Artinya apa? Allah menurunkan Al-Quran ini secara bertahap. Dari mana? Min Baitil Izzah, di langit dunia, ke dunia, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi anzala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Kalau sekarang nazala dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah kapan? Gitu ya. Kalau tadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, satu kesatuan pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Sementara dari Baitul Izzah Allah mulai menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat di awal Ramadan, ada yang berpendapat pada akhir Ramadan. Namun pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwasanya jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Dapat dari mana tanggal 17 Ramadan ini? Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Al-Quran diturunkan kepadaku pada hari atau pada pertengahan bulan, pada hari yang sama seperti aku dilahirkan, yaitu hari Senin. Dan hari Senin yang jatuh pada tahun itu di bulan Ramadan pertengahannya jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Maka disebut juga sebagai Nuzulul Quran. Nah, maka tidak salah bagi orang yang mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar, betul.
turunnya Al-Quran juga pada nuzul Quran tanggal 17 juga betul. Bagi yang mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, Allah menurunkan Al-Quran satu kesatuan. Dari mana? Dari langit ketujuh, Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah fis samai dunia, ke Baitul Izzah namanya di langit dunia. Sementara orang yang mengatakan bahwasanya nuzul Quran jatuh pada tanggal 17, ada juga yang mengatakan tanggal 15 dan seterusnya, itu merupakan awal mula turunnya Al-Quran secara bertahap, berangsur kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari bagi ulama yang merincikannya, dimulai dari ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan ayat akhir yauma turja'una nafsin la yudlamun, itu dimulai kurang lebihnya 11, maka disebut juga sebagai nuzul Quran. Nah, sekarang apa hikmahnya kita mengetahui sejarah turunnya Al-Quran seperti ini? Hikmahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW satu kesatuan. Kan bisa saja Jibril datang, Muhammad, nih baca satu Quran selesai, tugas Jibril selesai buat nganterin wahyu. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap. Ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil di sana. Yang pertama, Al-Quran ini sebagai bukti mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling nyata. Maka Al-Quran pun di situ menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun tantangan-tantangan, terutama dari kaum kafir Quraisy, terutama dari orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijawablah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga ini memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada, dan masalah tersebut terus berkembang. Jadi selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan diturunkan kepada beliau Al-Quran maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Juga Al-Quran ini turun Makkiyah dan Madaniyah. Ini merupakan suatu fase yang sangat berharga. Fase Makkiyah adalah fase untuk penguatan iman, makanya biasa suratnya itu pendek-pendek. Kemudian suratnya ini atau ayatnya pendek-pendek, berbicara mengenai taqwiyatul iman, penguatan iman, berbicara mengenai surga, neraka, pahala, dosa, balasan, dan seterusnya. Sementara fase yang kedua adalah setelah kuatnya iman kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat-surat Madaniyah. Surat-surat yang berisi tentang hukum-hukum, baik perdata maupun pidana, baik hukum mengenai keluarga, tatanan masyarakat, ekonomi, dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah kuatnya iman kaum muslimin. Jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur juga ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi dakwatul Islam, bagi tersebarnya dakwatul Islam. Kenapa? Karena di sini terdapat yang namanya at-tadarruj fit tasyri' atau pentahapan dalam pensyariatan. Di mana yang namanya syariat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan secara bertahap, tidak serta-merta langsung demikian. Sambil contoh seperti halnya syariat tentang pengharaman khamr yang diriwayatkan dari beberapa sahabat. Orang Arab itu sebagian besarnya itu sangat-sangat suka sekali dengan yang namanya khamr. Tahu khamr ya? Khamr itu adalah minuman keras atau arak dari, kalau aslinya itu dari yang namanya fermentasi anggur. Bahkan saking cintanya mereka kepada khamr, ada salah seorang penyair di pasar Ukaz itu, dia mengatakan, jikalah nanti aku mati, tolong kuburkan aku di bawah pohon khamr, sehingga aku masih bisa menikmati dari sari-sari khamr tersebut. Ada yang tahu pohon khamr? Pohon anggur sebenarnya. Kalau kita lihat pohon anggur itu bukan kayak pohon jati, bukan kayak pohon mahoni, enggak, pohonnya kecil merambat gitu lah. Tapi saking inginnya dia untuk menikmati khamr terus-menerus setelah kematian dia minta dikuburkan di bawah pohon anggur tersebut. Bayangkan ketika Islam datang, dalam kondisi masyarakat yang sedang senang-senangnya, gandrung-gandrungnya dengan nama khamr, tiba-tiba Islam datang mengatakan khamr haram. Apa yang akan terjadi? Maka Islam akan ditinggalkan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, alhamdulillah kata Aisyah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam beberapa tahap dalam pengharaman khamr. Yang pertama yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang yang namanya khamr dan maisir dan perjudian. Apa jawabnya? Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam keduanya baik khamr dan maisir tersebut terdapat manafi'u lin-nas wa ismun kabir. Ada manfaatnya tapi juga ada madaratnya, ada dosa yang besar dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Pertanyaan adalah apakah sudah diharamkan? Belum. Baru dikasih tahu bahwasanya khamr itu ada madarat yang lebih besar daripada manfaatnya, dosanya besar. Ada disebutkan manfaatnya di sana. Maka sangat wajar ketika masih ada orang Islam, sahabat yang masih minum. Dan itu terjadi. Beberapa saat kemudian ada seorang sahabat yang mau sholat tapi minum khamr terlebih dahulu. Akhirnya dia mabuk. Dan ketika dia mabuk kemudian sholat, bacaan sholatnya pun menjadi kacau-kacau. Kebolak-balik, mungkin baca al-kafirun gak ketemu ujungnya gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu ma a'budu wala ana a'budu ma antum wala antum, bolak-balik terus. Jadi sampai nggak tahu yang ia baca. Salah-salah kebolak-balik kalimatnya maupun ayatnya. Maka turunlah ayat yang kedua yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati salat wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian itu tahu apa yang kalian baca. Kalau kita balik pengertian ayatnya adalah apa? Jangan mabuk sebelum salat. Ada larangan? Ada di sana. Pengharaman? Iya. Tapi pada waktu sebelum sholat. Sudah mulai tegas di sini. Tidak boleh mabuk sebelum sholat. Dan kemudian setelah kaum muslimin kuat akidahnya, kuat keimanannya, mereka mau menerima dengan pemahaman. Bahkan banyak sekali yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan lewat nabinya berupa hadis-hadis tentang pengharaman khamar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibu, maka semuanya meninggalkan khamar. Bahkan dikatakan Madinah banjir khamar. Jadi kata-kata banjir khamar ini bukan sesuatu yang mengada-ada, memang betul-betul jalanan Madinah itu basah dengan khamar. Bagi yang punya khamar di rumah yang sedang disimpan langsung dibuang, yang lagi dipegang langsung ditumpahkan, bahkan mungkin yang sampai mulut langsung dimuntahkan. Kenapa? Saking patuhnya mereka terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dari mana? Dari turunnya Al-Qur'an secara bertahap. Maka kita pun ketika berdakwah tidak serta-merta langsung berhasil. Mungkin ada kalanya kita ini tertolak, mungkin ada kalanya mungkin kita ini dimusuhi. Namun yakinlah sedikit demi sedikit insyaallah Allah Subhanahu wa taala membuat yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang penting kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan mengenai sejarah Al-Quran. Barangkali dari jamaah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Belum ada ya? Ada yang sudah bertanya? Belum. Atau yang di sini mau bertanya? Kenapa? Iya. Betul, tadi beberapa ulama mengatakan bahwasanya tanggal 17 merupakan turunnya Al-Quran. Namun Rasulullah SAW mengatakan Igtanim Lailatul Qadri fi ashri awakhir min Ramadan. Carilah yang namanya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Di hadis yang lain lebih khususnya lagi itu fi Lailatul Witr, pada malam-malam ganjilnya. Bahkan ada yang lebih khusus lagi, malam 23, malam 25 dan malam 27-nya. Artinya harusnya ketika kita menghadapi Ramadan semakin ke belakang tuh semakin rajin lagi. Kenapa? Karena semakin ke belakang bulan ini semakin lebih mulia lagi. Bahkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih mulia, lebih agung, lebih besar pahalanya. Jadi bukan sama dengan, ini lebih gitu loh.
Jadi seolah-olah dalam hadis Nabi dikatakan kalau kita sholat pada malam tersebut sama dengan lebih baik dari sholat selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu? Sekitar 83 tahunan ya. Ada nggak usia kita yang nyampe 83 tahun? Allah alam. Mungkin rata-rata usia umat Nabi Muhammad ini ya sekitar 70-an lah, 80-an lah, 90 paling banyak misalkan. Artinya ketika kita beribadah pada malam tersebut, insya Allah itu sudah bisa mengcover satu kehidupan kita sebenarnya. Cuma pertanyaannya adalah ibadah kita diterima apa enggak ya Allah alam. Tapi yang pasti tidak serta-merta orang langsung mendapatkan Lailatul Qadar tanpa dia mempersiapkan diri di malam-malam sebelumnya. Jadi yang saya tahu dan saya pahami adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan pada malam tersebut atau pada malam Lailatul Qadar tersebut kepada orang-orang yang memang betul-betul mencari dari awal. Makanya ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yaitu i'tikaf. Jadi yang harus dipahami ya, i'tikaf itu bukan syarat untuk mendapatkan kemuliaan di malam tersebut, bukan syarat, tapi sarana. Hanya saja memang sekarang dalam keadaan wabah, dalam keadaan kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19 ini, memang kita tidak bisa beriktikaf, tapi bukan berarti kita nggak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya maksimalkan ibadah kita dari awal Ramadan, pertengahan bahkan sampai akhir Ramadan, walaupun mungkin masih di rumah masing-masing untuk mendapatkan malam kemuliaan ini. Siapa tahu kan, ternyata malam ini malam kemuliaan, ternyata besok malam kemuliaan, ternyata kemarin malam kemuliaan. Kita nggak dapat kalau misalkan cuma tidur saja, kalau misalkan kita cuma main-main saja. Makanya kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci ini dari awal sampai akhir. Ada lagi? Untuk tanda-tanda secara fisikly kepada manusia tersebut tidak ada sebetulnya ya. Artinya ketika orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar, enggak tiba-tiba wajahnya jadi terang gitu, enggak. Cuma dalam hadis disebutkan ketika malam tersebut terjadi malamnya, maka besoknya matahari itu akan cerah, terang, tapi tidak silau, berwarna putih, seolah-olah bisa dilihat. Mungkin kita pernah mengalami hal semacam itu, tapi tidak berkabut, tidak juga berawan atau mendung, tidak, tapi cerah. Hanya saja matahari tidak terik, mataharinya tidak terik. Kemudian malam tersebut itu tenang, tidak angin ribut, tidak hujan, tidak banyak bahkan membuat diri kita ini tenang, tidak gelisah. Jadi itu beberapa di antara tanda-tanda fisik dari Lailatul Qadar. Mataharinya kok kayak gitu, jangan-jangan tadi malam Lailatul Qadar, wah ternyata tadi malam Jika ketinggalan tidur gitu kan, nggak qiyamul, nggak tilawah, nggak apa. Kadang-kadang nyeselnya cuma kayak gitu lah. Dan mungkin itu pernah kita alami dulu ketika kami di Mesir, ketika i'tikaf di bulan suci Ramadan, kami pernah mengalami seperti itu. Pada pagi harinya dari masjid terlihat matahari putih, bahkan sempat saya abadikan lewat foto ya. Waktu itu foto Nokia-nya masih jadul, Nokia 7610 kalau nggak salah. Ini masih jadul, kameranya masih 1,2 megapiksel kalau nggak salah. Tapi begitu terlihat jelas mata itu bisa dipoto. Biasanya kan kalau mata dipoto itu silau gitu, itu enggak bisa dipoto gitu loh. Ya Allah alam, apakah malamnya Lailatul Qadar atau tidak, Allah alam. Tapi yang pasti kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar sebaik-baiknya, walaupun kita ini beribadah di rumah masing-masing. Ada lagi? Apa cukup? Ya, memang keadaannya berbeda ya, apalagi mungkin yang nggak pulang, kemungkinan saya juga nggak pulang. Tapi kalau lah misalkan kemarin atau saatnya atau nanti akan pulang ke rumah, menghadapi orang tua, meminta maaf, bagaimana supaya terenyuh, sebenarnya nggak ada tips khusus ya. Kalau saya sih lebih melihat bagaimana kita ini menyadari betapa banyak kesalahan kita terhadap orang tua kita dan betapa banyak kebaikan orang tua yang diberikan kepada kita. Sebenarnya dalam Islam ketika seorang tersebut sudah balik, maka sebenarnya dia sudah harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk dalam pembiayaan dan lain-lain. Hanya saja sampai sekarang orang tua masih sangat baik kepada kita, namun kadang-kadang kitanya yang nggak baik sama orang tua. Kalau kata
Eyang ya, Acara itu? itu kalau orang tua makan itu mesti ingat anak, tapi kalau anak makan belum tentu ingat orang tuanya katanya. Orang tua tiap hari mikirin anaknya, tapi anaknya belum tentu mikirin orang tuanya. Maka untuk membahas kebaikan mereka, tiap sholat kita, tiap sujud kita, tiap doa kita, selipkan doa untuk mereka, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ketika bertemu dengan mereka untuk Idul Fitri maupun untuk kapanpun, kalau perlu cium kakinya, gitu ya. Kalau perlu bersimpuh di hadapannya. Kita semua ini anak-anak yang telah beliau besarkan, anak-anak yang telah beliau didik, yang telah beliau biayai. Beliau nggak pernah meminta apa-apa dari kita selain kita jadi anak-anak yang solih dan solihah. Itu mungkin untuk kajian sore kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita kemarin, hari ini, dan seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah dari negeri kita, sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam kajian berjamaah di masjid yang tercinta kita, Masjid Baitur Rahman ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai penghuni surga bersama para nabi, para rasul, orang-orang yang syahid, dan juga orang-orang yang salih. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.